Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kawan-kawan pajak di seluruh Indonesia. Hey! Selamat datang di podcast KPP pertama Tebing Tinggi. Sebelum memulai materi nih, alangkah baiknya kawan pajak klik like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Perkenalkan saya Hasan, penyuluh pajak, dan saat ini juga sudah tergabung dengan kita fungsional penyuluh pajak KPP pertama Tebing Tinggi, yaitu ada Bang Putra dan Bang Robin. Oke, mungkin kawan pajak di sini ada yang pernah mengalami nih tentang kesulitan pelaporan SPT, kendala yang dihadapin. Biasanya ada 3 tipe nih Bang Robin sama Bang Putra. Si rajin, si santai, dan si deadline hunter. Mepet, ya. Si rajin lapor di awal, jadi langsung lega nih. Tapi si santai biasanya menunggu pertengahan dulu nih, nanti baru lapor. Paniknya juga ada. Lalu si deadline hunter lapor jadi akhir masa pelaporan, lupa password, lupa EVIN, nggak ada bukti potong. Nah, tapi kawan pajak nggak perlu khawatir nih. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi seputar dengan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Jadi bagi kawan pajak yang mungkin belum lapor pajak nih, yang bergabung dengan Jody ini, nanti bisa tanya-tanya jawab langsung dengan kita melalui kolom komentar di bawah. Oke, berarti ini langsung aja ya Bang ya? Boleh Bang. Oke. Mungkin untuk Bang Putra dulu nih terlebih dahulu. Sebenarnya Bang, apa sih SPT tahunan itu dan siapa yang wajib melaporkannya? Gitu Bang. Oke, baik Bang Hasan. Oke, kan pajak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bang Hasan, jadi SPT itu adalah semacam surat pemberitahuan ya, kalau dari kepanjangan itu surat pemberitahuan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melaporkan segala jenis penghasilan, baik itu pengeluaran, kemudian baik berupa objek pajak ataupun bukan objek pajak, serta juga harta dan kewajiban kita seperti utang dan lain-lain. Itu dilaporkan semua dalam suatu formulir yang dinamakan SPT tahunan. Nah, pengisian SPT tahunan dari unsur-unsur tadi juga harus lengkap, benar, dan jelas. Jadi kawan pajak, seringkali kita memang salah kaprah, SPT itu hanya buat apa sih gitu? Hanya melaporkan penghasilan yang udah dipotong nih kalau untuk pegawai nih Bang Hasan ya kan. Jadi bukan hanya itu saja kawan pajak ya, bukan hanya sekedar melaporkan berapa sih pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan. Nah, seperti itu misalnya untuk pegawai. Jadi SPT itu fungsinya juga untuk melaporkan semuanya kawan pajak, kondisi keuangan kita, ekonomi kita, bahkan kondisi harta dan kewajiban kita ya, termasuk utang di sana. Jadi kewajaran SPT tahunan itu berpengaruh nantinya ya terhadap kewajaran kita ya, apakah penghasilan kita wajar terhadap peningkatan harta atau kenaikan utang terhadap penghasilan dan pengeluaran. Nah, itu semua terhubung kan pajak di dalam suatu formulir yang dinamakan dengan surat pemberitahuan atau SPT tahunan ini. Begitu kira-kira singkatnya pengasahan SPT itu. Oke. Begitu kawan pajak ya, berarti SPT itu adalah surat pemberitahuan ya Bang ya, tahunan atas penghasilan yang kita terima gitu ya Bang ya, dari perusahaan. Nah, gimana kalau misalnya kan ini kan tadi bahasnya pegawai ya Bang ya? Kan untuk pekerja kan nggak semuanya pegawai nih Bang. Untuk wajib pajak orang pribadi semuanya nggak pegawai nih. Mungkin ada yang usahawan, mungkin ya Bang ya, tenaga kerja harian gitu Bang ya. Dan ada pegawai mungkin di perusahaan atau di CP dan sebagainya. Nah, ini mungkin ke Bang Robin nih. Boleh Bang. Ada nggak Bang perbedaannya Bang antara SPT orang pribadi karyawan, usahawan, dan lainnya gitu Bang? Ada nggak kira-kira Bang? Iya, jadi kawan pajak perbedaan antara pelaporan ya Bang, berarti Bang. Pelaporan antara orang pribadi baik dia karyawan, usaha dan lain sebagainya itu biasanya di jenis SPT-nya Bang. Jadi SPT-nya itu untuk orang pribadi bagi 3 kawan pajak. Pertama 1770, lalu yang kedua 1770S, dan yang ketiga adalah 1770 SS. S ini maksudnya sederhana. Kalau SS bukan screenshot Bang ya. SS itu maksudnya sangat sederhana gitu. Jadi pembeda di mana? Pembedanya adalah kalau 1770 dia khusus usahawan atau pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara dan lain sebagainya. Kalau misalkan 1770S itu untuk karyawan atau pegawai swasta atau PNS kayak kita, yang dia pemberi kerja biasanya 1 ya Bang ya. Lalu kalau misalkan dia 1770 SS itu dia sama kayak 1770S, cuman penghasilan brutonya itu kurang dari 60 juta rupiah per tahunnya Bang. Itu perbedaan dari formulir-formulir itu. Oke
Oke, nah kawan pajak mungkin kawan pajak bisa membedakan ya tadi ya sesuai dengan penjelasan Bang Robin ini apa itu U1770, 1770S, 1770SS gitu ya Bang Robin ya. Iya. Nah, sekarang ini kan Bang kita kan sudah lapornya kan secara online nih Bang ya. Nah, mungkin tadi kan si deadline hunter lupa nih password DJP-nya apa, EVIN-nya apa gitu ya Bang ya. Nah, jadi ini buat kawan pajak mungkin bertanya nih Bang, gimana sih cara pelaporan online? Apa sih yang dibutuhkan? Lalu kalau misalnya tadi kan ada lupa EVIN tuh, gimana cara memperolehnya nih? Kalau lupa bagaimana? Nah, mungkin ke Bang Putra nih bisa jawab. Oke, baik Bang Hasan. Jadi kawan pajak, ya namanya deadline hunter ya pasti semuanya buru-buru ya. Passwordnya tahun lalu lupa, EVIN-nya lupa, emailnya kadang juga lupa. Nah seperti yang terjadi sebenarnya di belakang kita ini kawan pajak, Sedang sedang berlangsung Laporan penerimaan SPT tahunan yang cukup padat ya. Mumpung ini tinggal berapa hari lagi nih ya? Kita tinggal besok nih kawan pajak. 5 hari. Tinggal menuju batas akhir pelaporan SPT yang normalnya ya sampai dengan 31 Maret. Nah, jadi kawan pajak kalau misalkan nih kawan pajak lupa password ya, sudah pasti yang dibutuhkan adalah pertama EVIN kawan pajak. Nah, EVIN-nya bagaimana kalau lupa juga nih gitu ya. Jadi kawan pajak yang pertama dilakukan adalah ada beberapa cara kawan pajak yang bisa dilakukan ketika kita lupa EVIN. Yang pertama dengan langsung mendatangi KPP dimanapun di seluruh Indonesia ya kawan pajak. Jadi perlu dicatat sekarang untuk lupa EVIN bisa dilakukan di KPP seluruh Indonesia dimanapun kawan pajak berada, yang terdekat saja dari kawan pajak seperti itu. Silahkan datang ke sana, kemudian laporkan bahwasannya kawan pajak lupa EVIN. Nanti silakan dibawa data diri berupa KTP ataupun NPWP yang lama. Nah itu silakan dibawa kawan pajak. Nah kemudian selain dengan datang ke KPP, misalnya kawan pajak tidak sempat datang ke KPP atau tidak ada KPP di wilayah kerja atau di wilayah misalnya kawan pajak sekarang ini nggak ada yang terdekat lah misalnya ya, atau jauh KPP-nya. Nah kawan pajak bisa lakukan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan email ya, email ke lupa.evin@pajak.go.id kawan pajak. Jadi silahkan email ke tadi alamatnya adalah lupa.evin@pajak.go.id. Nah, kemudian cara lain adalah dengan menghubungi Kering Pajak ya di 1-500-200 ya kawan pajak. Nanti silakan di situ ditanyakan lupa EVIN. Nanti akan ditanyakan data diri dari kawan pajak di sana. Kemudian bisa juga melalui live chat yang ada di situs www.pajak.go.id ya. Di sana juga kawan pajak bisa menanyakan terkait dengan lupa EVIN seperti itu. Dan yang terakhir nih kawan pajak bisa juga dilakukan dengan aplikasi M-Pajak ya. Jadi M-Pajak yang kawan pajak kalau sudah mendownload dan install ya di HP itu bisa juga ada menu lupa EVIN seperti itu kawan pajak. Jadi banyak sebenarnya Bang Hasan ya untuk cara kita mendapatkan EVIN yang lupa seperti itu kawan pajak. Jadi kalaupun memang terlupa silakan tadi menghubungi cara-cara seperti yang sudah kita jelasin ya. Datang ke KPP, email ya, ataupun Kering Pajak ataupun live chat tadi, ataupun melalui aplikasi M-Pajak. Nah, jadi cukup banyak nih caranya Bang Hasan. Oh gitu ya. Kalau kita lupa EVIN. Oke. Nah, jadi baik kawan pajak tadi seperti penjelasan Bang Putra, bahwasanya kalau misalnya memang belum pernah punya EVIN silahkan daftar di KPP terdekat ya Bang ya. Kalau Belum lupa bisa hubungi Kering Pajak di Ya. 1.500-200 atau by email lupa EVIN tadi sama aplikasi M-Pajak ya M-Pajak, Bang ya. ya. Oke. Nah, jadi gini Bang, kalau misalnya wajib pajak nih sudah dapat nih EVIN-nya Bang. Ya. Melalui 3 cara tadi kan Bang ya. Baik telepon ataupun dari aplikasi ataupun by email, dia udah dapat nih EVIN-nya. Tapi saat dia mau lapor, ternyata sekarang ada konfigurasi MFA. Dia harus dikonfirmasi ke emailnya. Nah, kalau misalnya lupa email tuh gimana? Nah, kita ke Bang Robin nih. Iya Bang. Jadi kalau misalkan dia lupa email, memang sekarang DJP itu punya fitur terbaru Bang ya. Iya. Tujuannya adalah untuk pasti keamanan, security. Jadi sebelum kita masuk ke akun masing-masing pada website DJP online, itu wajib pajak akan diminta kode atau token yang masuk ke email yang terdaftar ya di portal kami, di sistem kami. Nah, yang jadi masalah adalah misalkan kawan pajak lupa nih emailnya, atau bahkan misalkan passwordnya lupa emailnya atau dan lain sebagainya, jadi tidak punya akses ke emailnya, masuk ke emailnya. Itu sebenarnya masih bisa kawan pajak untuk ubah emailnya menjadi email pajak, email kawan pajak yang terbaru nih, supaya nanti kodenya itu masuk ke email yang terbaru Bang. Nah itu bisa datang ke KPP, ke kantor pajak Bang, untuk ubah email
gitu. Jadi nanti kawan pajak bisa langsung hubungi kantor pajak terdekat bang, ya karena memang bisa udah borderless sekarang untuk ubah emailnya. Jadi perubahan data email supaya nanti kode verifikasi atau yang authenticator MFA tadi itu masuk ke email terbaru kawan pajak. Nah kalau misalnya sudah diubah, itu nanti ketika login berarti dapat kode verifikasi, baru dah kawan pajak bisa melakukan pelaporan secara online. Gitu. Nah, bagi kawan pajak mungkin yang lupa email tadi bisa datang langsung KPP ya bang ya, Iya, untuk betul. melakukan perubahan emailnya gitu. Nah tadi gini bang, kalau misalnya tadi pegawai nih, contoh nih, kan dia kan bekerja kan di satu perusahaan nih, ternyata dia juga ada side job nih, pekerjaan sampingan. Oke. Dia mendapatkan 2 bukti potong nih, Oke. ya kan bang ya. Nah itu bagaimana bang cara memperhitungkannya bang di dalam pelaporan? Nah mungkin ke Bang Putra nih bisa jawab. Ya. Baik kawan pajak, misalkan ya, berarti tadi kasusnya misalkan si pegawai sudah punya penghasilan dari pegawai tetapnya seperti itu ya Bang Hasan. Kemudian ada side job. Nah, side job ini baru perlu kita jembatkan lagi nih kawan pajak. Apakah kawan pajak side jobnya itu adalah merupakan usaha ya? Berarti tidak ada bukti potong ya kawan pajak. Kalau itu kawan pajak tinggal melaporkan di form SPT 1770 ya, dengan melaporkan bukti potong sebagai kredit pajak dan melaporkan usaha ya, apakah dia termasuk UMKM atau enggak, itu nanti dijabarkan di penghasilan brutonya ya, jika melewati 5 juta atau tidak. Nah itu juga diisi di penghasilan brutonya di lampiran 4 kawan pajak. Nah itu tadi kalau misalnya usaha. Nah kalau tadi misalnya kasusnya adalah dia sama-sama punya bukti potong begitu ya Bang Hasan. Nah jadi kawan pajak kalau terdapat 2 bukti potong seperti ini dan sama-sama dia statusnya misalnya pegawai yang menerima penghasilan bulanan ya setiap bulannya, maka yang bisa dipotong PTKP itu hanya yang satu kawan pajak. Jadi tidak boleh misalnya terkadang terjadi begini Bang Hasan. Jadi dia menerima 2 bukti potong 1721. Ternyata dua-duanya dipotong PTKP. Nah, itu sebenarnya kawan pajak intinya di situ tidak boleh 2 kali dipotong PTKP selama 1 tahun kawan pajak. Jadi bukti potongnya harus diteliti lagi kawan pajak bahwa bukti potongnya itu PTKP-nya itu hanya dipotong sekali saja ya. Jadi kalau misalnya nanti dipotong 2 kali itu bisa jadi terjadi kurang bayar terhadap penghitungan SPT tahunan kawan pajak seperti itu. Nah, itu tadi kawan pajak kalau misalkan dia merupakan 2 pegawai, sama-sama pegawai yang menerima 1721 A1 di 2 perusahaan berbeda, atau misalnya malah pindah perusahaan ya, bisa juga nih. Dia juga dapat 2 bukti potong nih Bang Hasan. Ternyata sudah resign di perusahaan A di bulan Juni, maka dia menerima bukti potong dari Januari sampai dengan Juni di 1721 A1-nya. Dan di bulan Juli sampai Desember dia menerima juga bukti potong di perusahaan B ya. Itu nanti juga akan tertuang ya di dalam 1721 seharusnya ya, 1721 di perusahaan B yang terakhir itu nanti akan ada tertuang bukti semacam penghasilan itu masa pajak sebelumnya. Nah, nanti akan diperhitungkan di sana agar tidak dipotong 2 kali PTKP-nya seperti itu kan pajak. Jadi nanti terakumulasi di akhir tahun seperti itu kira-kira untuk bukti potongnya. Nanti bukti potong itu juga akan kita rekam ya di DJP online di bagian lampiran 1 bagian C ya, itu bagian daftar bukti potong. Nanti silakan kawan pajak isi sesuai dengan pajak yang sudah dipotong. Kawan pajak perlu teliti lagi apakah dipotong PTKP sekali atau 2 kali ya. Nanti disilakan isi bagian pajak terutangnya berapa. Nah, kalau dia dipotong 2 kali nanti bisa jadi dia akan kurang bayar seperti itu. Kalau misalnya sekali berarti harusnya sudah pas dengan perhitungan di bukti potong seperti itu kawan pajak. Oke, jadi bagi kawan pajak mungkin nggak usah pusing-pusing lagi masalah saya punya 2 bukti potong, tapi saya harus ngelaporin bagaimana gitu ya bang ya. Tapi tetap endingnya bakal kurang bayar ya bang ya, karena nggak boleh memperhitungkan 2 PTKP. Tetap harus memperhitungkan 1 PTKP dalam setahun gitu ya bang ya. Oke, nah tadi kan tuh bang terkait dengan penghasilan dari side job dan utama. Lalu kalau misalnya saya nggak punya penghasilan ini gimana bang? Saya nggak punya penghasilan, terus saya apakah harus wajib lapor terus nih? Nah mungkin ke Bang Robin nih. Ya, jadi bang kalau misalkan dia tidak lagi mempunyai penghasilan atau lebih tepatnya pekerjaan lah ya, pekerjaan penghasilan tidak ada kemampuan, kalau secara definisi kan pajak itu kan atas tambahan kemampuan ekonomis, berarti dia nggak punya lagi hal seperti itu sebenarnya kawan pajak bisa melakukan penonefektifan NPWP.
Atau kalau sekarang yang terbaru adalah istilah non aktif. Kalau sebelumnya kan non efektif. Sebenarnya kurang lebih sama artinya. Jadi nanti kawan pajak bisa datang ke kantor pajak terdaftar, lalu bisa melakukan permohonan supaya NPP itu dinonaktifkan, supaya ketika sudah dinonaktifkan itu kawan pajak tidak punya lagi kewajiban dalam hal perpajakan, misalkan seperti bayar ataupun lapor SPT tahunan gitu bang. Oke, itu juga termasuk ke yang pensiunan ya bang? Betul, pensiunan. Jadi tidak hanya tidak punya penghasilan yang bisa melakukan permohonan, tapi bisa jadi misalkan dia penghasilannya dalam setahun di bawah PTKP itu juga bisa bang. Oke, nah seperti teman pajak, kawan pajak ya. Nah mungkin ini kita terkait dengan harta dan utang dalam SPT nih bang. Oh iya. Nah kenapa sih harta dan utang harus dilaporkan dalam SPT? Ya. Gitu bang. Oke. Nah, kawan pajak seperti tadi sudah kita jelasin sebelumnya bahwa di SPT itu bukan hanya sekedar kita melaporkan pajak yang sudah kita potong ya, sudah dipotong atau penghasilan yang sudah kita terima, bukan hanya itu kawan pajak. Di dalam SPT juga ada namanya kolom harta ya, harta dan utang ya, dalam satu lampiran yang sama. Nah, harta itu ya kalau dari PMK-nya Bang Hasan ya, PMK 196 tahun 2021, harta itu adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan yang dimiliki wajib pajak, baik itu dia berwujud maupun tidak berwujud ya, bergerak maupun tidak bergerak ya, yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha ya, yang berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kawan pajak, harta itu cakupannya luas ya. Ya, bisa berupa harta kas ya, kas dan setara kas, uang tunai dan lain-lain. Bisa juga dia berupa piutang, bisa berupa investasi, bisa berupa alat transportasi ya, bisa juga merupakan harta bergerak ya, contohnya harta bergerak logam mulia dan lain-lain ya seperti itu, ataupun harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Jadi kawan pajak, itu semua harta itu harus dilaporkan, yang kita miliki itu dilaporkan dalam SPT tahunan. Nah, harta itu juga nantinya akan seharusnya berbanding lurus dengan bertambahnya penghasilan kawan pajak. Jadi bertambahnya harta itu seharusnya berbanding lurus dengan bertambahnya penghasilan kita ya, secara wajar ya penghasilan ya. Jadi kalau kita nambah penghasilan nih ya, pengeluaran tidak nambah ya, berarti kan seharusnya kalau kita misalkan itu harta itu adalah misalnya pemasukan di dompet kita nih, bertambahnya penghasilan kita, bertambah uang kita, kemudian diiringi dengan pengeluaran. Nah, kemudian ada sisa nih di dompet kita. Nah, itu dinamakan harta kita, baik dia berupa uang tunai maupun dibelikan harta yang lain ya, seperti kendaraan, tanah dan bangunan dan lain-lain. Itu juga artinya merupakan harta yang kita miliki. Nah, akan menjadi tidak wajar ketika misalnya ya, uang yang ada dalam dompet kita sedikit ya, seharusnya penghasilannya sudah diterima ya, dikurangi dengan pengeluaran, tidak sebanding dengan penambahan harta yang besar seperti itu akan menjadi tidak wajar kan pajak. Nah, itulah tadi fungsinya, pentingnya mengisi kelengkapan harta dan utang di SPT tahunan. Jadi bertambahnya harta itu harus juga berbanding lurus dengan bertambahnya penghasilan kan pajak. Setelah tentunya dikurangi dengan pengeluaran atau ada, dan juga utang ada di sana seperti itu. Itu juga menjadi penambahan harta ya. Untuk harta, kemudian utang ya, utang itu merupakan kewajiban finansial yang masih harus dibayar ya oleh kepada pihak lain. Utang ini ya bisa dalam SPT tahunan bisa utang bank, kartu kredit atau utang afiliasi atau utang lainnya. Nah, biasanya kan kalau kita utang bisa KPR ya Bang Hasan, bisa kredit kendaraan ya, atau berupa kredit untuk usaha ya, usaha mikro dan lain-lain. Nah, itu semua harus dituangkan dalam SPT tahunan. Nah, itu juga harusnya berbanding lurus dengan penambahan harta. Misal kita utang untuk KPR, artinya di kolom utang ada KPR. Nah, di kolom harta juga harusnya ada penambahan tanah dan atau bangunan terkait dengan pembelian KPR tersebut. Nah, begitu juga dengan kredit kendaraan, juga di kolom harta juga harus ada kendaraannya tersebut. Seperti itu kan Pak. Jadi harus dia berhubungan kan pajak ya. Penggunaan utang pastilah dia berhubungan dengan penggunaan harta, bertambahnya harta. Seperti itu kira-kira terkait dengan kewajaran dalam SPT tahunan. Mungkin singkatnya seperti itulah Bang Hasan. Oke. Nah, mungkin bagi kawan pajak nih nggak usah khawatir ya Bang ya untuk melaporkan harta dan utangnya ya Bang ya. Apalagi itu berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh dari tahun SPT itu ya Bang ya. Benar. Nah, mungkin kalau misalnya harta tersebut
yang didapatkan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi dilaporkannya di tahun ini, itu akan berpotensi dianggap sebagai penghasilan katanya ya Bang ya? Ya. Dan akan berpotensi menjadi pajak baru gitu ya Bang ya? Ya, itulah tadi Bang Hasan, pentingnya kita melaporkan harta kita sejak sesegera mungkin begitu harta tersebut dilaporkan, didapatkan. Nah itu baik kawan pajak, nggak usah khawatir terkait pelaporan harta dan utang. Justru malah kalau misalnya kawan pajak telat melaporkannya kan Bang ya, jadi masalah baru nantinya. Jadi nggak usah khawatir, tidak ada pajak terutang atas harta yang dilaporkan yang diperoleh dari tahun itu untuk SPT tahun itu juga gitu ya Bang ya. Oke. Nah ini kalau misalnya SPT sudah selesai nih dilaporkan nih gitu kan Bang ya. Terus bagaimana bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak lapor SPT? Nah mungkin ke Bang Robin nih. Adakah sanksinya gitu Bang? Betul. Jadi apabila misalkan ya kawan pajak kan ketentuannya 31 Maret untuk orang pribadi Bang ya. Iya. Batas pelaporan SPT tahunan. Lalu kawan pajak laporan di 1 April. Beda sehari. Ataupun misalkan lapornya telat sebulan di Mei atau di akhir April, itu sama kawan pajak. Dendanya ya atau sanksinya adalah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang KUP untuk orang pribadi Bang, itu sanksinya 100.000. Jadi mau dia telatnya sehari, mau dia telatnya sebulan itu sama. Kalau misalkan dia telat pelaporan pajaknya ya setahun itu, jadi 100.000 untuk orang pribadi. Kalau misalkan untuk badan usaha, PT, CV ataupun koperasi lainnya itu 1 juta. Jadi lumayan Bang. Gitu. Jadi jangan sampai kawan pajak telat nih atau tidak melaporkan bahkan SPT tahunan. Kalau untuk orang pribadi tadi 31 Maret batasnya, kalau untuk badan usaha itu 30 April. Gitu. Oke, nah berarti bagi kawan pajak sudah tahu nih ya bahwasannya untuk batas pelaporan adalah 31 Maret gitu ya Bang ya untuk yang orang pribadi ya Bang ya. Oke, nah ini beberapa ada case nih Bang, kejadian nih di sini di KPP kita nih ya, kejadian ada wajib pajak yang melaporkan SPT namun terjadi lebih bayar padahal dia sudah input sesuai dengan bukti potongnya. Gitu Bang. Nah itu gimana Bang case-nya Bang? Nah bisa seperti itu Bang, mungkin ke Bang Putra. Ya, jadi kawan pajak memang sering terjadi ya dalam pelaporan SPT tahun ini terutama kawan pajak, karena memang di dalam PMK 168 yang terbaru ya di sana memang bentuk bukti potong ya itu ada sedikit mungkin ya perubahan ya kawan pajak. Jadi di sana ada pajak yang dipotong itu berbeda dengan PPh terutang ya seperti itu. Nah itu memang terjadi kawan pajak dikarenakan penggunaan tarif ter ini kawan pajak ya. Jadi bisa jadi ya kawan pajak yang sudah dipotong bulanan menggunakan tarif ter bisa menjadi lebih dipotong ya. Contohnya misalkan ada bonus THR ya, ada bonus dan lain-lain. Nah jadinya dari bulan Januari sampai November atau sebelum sebelum masa pajak terakhir lah dari si pegawai yang bersangkutan itu bisa jadi lebih dipotong nih kawan pajak ya. Nah, lebih dipotongnya ini ya kawan pajak nanti sebenarnya ya di masa Desember itu akan diperhitungkan PPh 21 setahunnya kawan pajak ya. Jadi nanti akan kelihatan apakah berapa kurangnya dari setahun PPh 21 si pegawai yang bersangkutan. Apakah dia menjadi kurang bayar sekian ya atau menjadi lebih bayar malah. Nah, itu sering terjadi. Nah, penyebabnya karena itu tadi ya Bang Hasan. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pegawai tersebut jika terjadi lebih potong ya? Lebih potong, lebih bayar ya statusnya di bukti potong. Nah, sesuai dengan pasal 21 ya, pajak pasal 21 PMK 168 tahun 2023 itu disebutkan bahwa kelebihan PPh 21 yang telah dipotong ya dari penghasilan pegawai tetap wajib dikembalikan oleh pemotong pajak nih kawan pajak ya. Oleh pemotong pajak. Pemotong pajak di sini siapa? Pemotong pajak adalah si pemberi kerja dari pegawai yang bersangkutan atau si perusahaan tempat dia bekerja yang telah memotong PPh 21 selama masa Januari sampai dengan November tersebut. Begitu kan pajak. Nah, disertai dengan pemberian bukti potongnya paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Jadi kan pajak di situ kalau misalkan dicek nih. Nah, ini ada contoh nih, misalnya bukti potong di bawahnya ada minus atau tanda kurung nih kawan pajak biasanya di kolom nomor 23 PPh 21 yang telah dipotong ya. Itu ada minus berapa atau dalam kurung 2 juta misalnya. Nah, kelebihan tersebut itu kawan pajak silahkan klaim atau silahkan laporkan ke pemotong pajak atau perusahaan dari tempat kawan pajak bekerja.
nanti kon pajak akan seharusnya diberikan kompensasi dari perusahaan ya terkait dengan kelebihan tersebut. Nah, kemudian kelebihan tersebut juga nantinya akan muncul di laporan SPT PPh pasal 21 dari perusahaan tersebut ya, dari wajib pajak badan ya di mana dia terdaftar. Nah, di SPT 21 perusahaan tersebut nantinya akan juga terjadi lebih bayar. Nah, lebih bayar itu juga nanti akan bisa dikompensasikan atau dilakukan pengembalian ke tempat KPP dia terdaftar ya. Jadi prosesnya adalah si perusahaan mengklaim lebih bayar tersebut ke KPP ya, intinya begitu. Nah, kemudian si pegawai mengklaim lebih bayarnya ke perusahaan, seperti itu kan pajak. Jadi jangan langsung, yang sering terjadi adalah kita salah mengisi SPT nih kan pajak. Jadi yang di kolom 23 itu langsung dipindahkan ke daftar pemotongan yang di lampiran 1 bagian C. Nah, jadi bukti potongnya adalah lebih besar ya dibanding dengan PPh terutang. Nanti ujung-ujungnya jadinya lebih bayar status SPT-nya. Nah, itu pengisian yang salah kan pajak. Seharusnya solusinya adalah yang sesuai dengan di Per 02 dan PMK 168 tersebut adalah dengan memindahkan bagian di nomor 21 yaitu PPh terutang ya. Itu yang harus diisi di kolom daftar bukti pemotongan ya di bagian C di lampiran 1. Jadi nantinya di ujungnya ya pelaporan kon pajak itu akan nihil karena PPh terutang sama dengan pajak yang telah dipotong. Seperti itu kon pajak. Jadi sering salah kaprah nih Bang Hasan ya memang karena perubahan-perubahan formulir bukti potong ini jadi terkadang banyak yang bingung. Maka di sini kita jelaskan kepada kon pajak tata cara pengisiannya agar tidak salah lagi nih kon pajak ya. Jadi yang harus diisi kon pajak adalah bagian PPh terutangnya ya kon pajak, jangan sampai salah ya, bukan di bagian yang pajak yang sudah dipotong ya. Jadi nantinya di ujungnya sama ya. Ketika kita mengisi penghasilan neto, mengisi PTKP juga nih kon pajak. Nah, ada yang sering salah nih Bang Hasan. Terkadang di bukti potong dia statusnya K1 karena waktu itu mungkin anaknya baru 1. Nah, dia merasa sudah ada anak lagi nih, misalnya memang sudah ada anak tapi belum dilaporkan ke pemberi kerja misalnya. Jadi PTKP yang terdaftar di pemberi kerja masih K1, bukan K2. Nah, sementara dia melaporkan di SPT tahunan sudah K2, tidak sesuai dengan bukti potong nih kon pajak. Nah, ini juga bisa menyebabkan terjadinya kelebihan, lebih bayar statusnya. Nah, maka kon pajak pengisian di SPT tahunan itu sekali lagi harus sesuai dengan data bukti potong yang diterima dari perusahaan atau pemotong atau pemberi kerja. Seperti itulah kira-kira kon pajak ya. Agar tidak terjadi salah isi ya yang mengakibatkan lebih bayar. Nah, kalau sudah terlanjur nih kon pajak sudah melaporkan statusnya lebih bayar nih, yang kita lakukan adalah melakukan pembetulan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan langsung masuk lagi ya ke DJP online ya. Buat SPT lagi kon pajak, maka nanti otomatis statusnya adalah pembetulan. Pembetulan pertama atau kalau salah lagi bisa lagi dilakukan pembetulan kedua dan seterusnya, tidak dibatasi kon pajak. Jadi kon pajak bebas melakukan pembetulan di SPT tahunan kon pajak. Seperti itu kira-kira Bang Hasan. Oke, luar biasa sekali ya kawan pajak ya. Iya. Semua pertanyaan kita kumpulkan sudah dibabat habis oleh Bang Putra dan Bang Robin, luar biasa. Nah, pas ini Bang, kita langsung aja Bang masuk ke sesi tanya jawab ya Bang ya. Kebetulan sudah ada penanya ini, penanya di kolom komentar. Oke, saya izin bacakan ya Bang Abang ya. Oh, boleh. Dari Natalio Wati. Izin bertanya Pak, SPT saya nihil. Namun saya bingung saat menambahkan harta berupa rumah KPR dalam proses cicilan. Oke. Boleh dirincikan nggak contohnya bagaimana Pak? Terima kasih. Nah, mungkin ini boleh dijawab oleh harta dan utang Bang Putra ya Bang ya. Oke, boleh dijawab Bang. Terkait harta berupa rumah KPR. Bu Nataliowati ya? Iya. SPT saya nih, namun saya bingung saat menambahkan harta berupa rumah KPR. Oke. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan nih kon pajak. Kalau kita nih, misalnya di tahun 2024 kita baru melakukan cicilan rumah KPR. Nah, pasti di situ ada dua nih yang timbul kan. Ada kita menambah harta berupa rumah nih, kan, tanah dan bangunan di kon pajak. Di sisi lain kita juga menambah utang ya dalam bentuk KPR. Nah, yang kita lakukan adalah mengisi ya di kolom harta ya. Nantinya akan kita isi penambahan tanah dan bangunan ya. Ya sesuai dengan jumlah berapa yang kon pajak nilai perolehannya. Kemudian di sisi utang ya, kon pajak perlu menambahkan utang ya, misalnya utang bank, misalnya dia KPR ke bank, seperti itu kon pajak. KPR ke bank mana, alamatnya di mana, tahun pinjamnya tahun berapa, misalnya tahun 2024. Nah,
kemudian total pinjamannya berapa seperti itu, artinya KPR-nya berapa di sana. Nah nantinya dalam kolom harta juga kawan pajak perlu menambahkan di keterangan, boleh diisi dengan misalnya perolehan tanah bangunan dengan alamat di sini diperoleh dengan cara KPR, nanti akan terhubung dia dengan yang ada di utang seperti itu. Jadi ketika melakukan analisis misalnya pengawasan di pajak seperti itu, dia akan langsung tahu bahwasannya oh harta ini diperoleh melalui KPR yang ada di kolom utang seperti itu kawan pajak, nanti akan terhubung. Itulah fungsinya SPT yang lengkap kawan pajak. Jadi ketika ada penambahan harta diiringi dengan penambahan utang harus tertuang semua dalam kolom harta dan utang seperti itu kawan pajak. Oke, terima kasih Bang atas jawabannya. Semoga jawabannya sangat memuaskan ya Ibu Nataliowati. Oke, selanjutnya mungkin kita ke Pak Putranto 94. Apa benar Pak lapor pajak SPT orang pribadi ditambah waktunya jadi 11 April? Nah, ini mungkin Bang Robert atau Bang Putra nih boleh nambahin, silakan. Silakan, Bang Robert. Iya. Iya, jadi Bang Pak Putranto. Pak Putra ya, Pak Putranto Iya. ini sangat-sangat update berarti ya Bang ya. Iya. Ya, jadi kalau pajak informasi terbaru untuk tahun ini Bang ya, Iya. perlu digarisbawahi untuk tahun ini telah keluar Cap 79 ya, keputusan di tahun 2025 yang ditandatangani itu kemarin tanggal 25 Maret. Berarti baru kurang lebih 24 Masih jam hangat, ya. masih Masih hangat. hangat lah isunya. Ya betul, jadi Pak Putranto Dirjen Pajak menambahkan sekitar kurang lebih 11 hari berarti Bang. 11 hari dari batas pelaporan tanggal 31 Maret ya untuk kawan pajak melaporkan SPT segera. Jadi pada dasarnya kan secara ketentuan itu sebenarnya untuk orang pribadi pelaporan SPT tahunan itu kan 31 Maret Bang ya, di tiap tahunnya. Nah, jadi untuk tahun ini karena satu dan lain sebagainya, jadi kami itu menghapus sebenarnya, bukan memperpanjang sebenarnya, tapi menghapus sanksi atas keterlambatan tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kawan pajak bilang diperpanjang, sebenarnya bahasanya ya mirip-mirip lah. Tapi kalau secara ketentuan di Cap 79 tersebut itu atas sanksi tersebut dihapus, bukan diperpanjang sebenarnya, tapi mirip-mirip lah. Jadi kalau bisa ya jangan lewat sebenarnya sih Bang ya. Ya bisa ya sebelum 31 Maret gitu. Tapi kalau misalkan pun kawan pajak ada yang lewat batas terakhirnya itu tanggal 11 Maret, itu sanksinya akan dihapus atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Nah, kalau misalnya udah tanggal 12 ya udah berarti udah kena sanksi itu Bang. Gitu Pak Putranto. Oke. Berarti infonya valid ya Bang ya? Valid, sampai betul. 11 April. Mungkin juga mengingat kondisi libur panjang kali ya Bang ya? Betul. Kayak gitu ya. Betul. Oke, mungkin Pak Putranto 94 bisa ini nih, bisa apa? Bisa memvalidasi tadi nih. Bosnya 11 April masih Ya. bisa nih untuk lapor SPT tahunannya gitu ya Bang ya. Oke. Karena tidak ada lagi penanya selanjutnya, mau kita tunggu atau gimana nih Bang? Ya. Apa kita selesaikan aja atau mau ditunggu? Oh, ada lagi tuh, lagi. Oh, ada lagi. Oke, dari Ibu Nataliowati lagi nih. Maaf Pak, pada saat mengisi hanya ada kolom harta saja. Tidak ada spesifik tulisan harta dan bangunan. Karena saya PTKP, jadi bentuk pengisian formulirnya berbeda. Hanya bisa isi nominal harta tanpa keterangan. Oke, berarti maksudnya SPT 1770 SS gitu ya. Oke, boleh dijawab Bang? Ya, baik Bu Nataliowati. Nah, seperti tadi ya sudah kita jelasin ya. Memang kalau misalnya di form 1770 SS ya, jadi memang di sana cuma ada kolom harta sekian dalam bentuk nominal rupiah saja ya. Kemudian hutang sekian dalam bentuk nominal rupiah juga. Nah, kalau memang itu terjadi penambahan di tahun itu, silakan tambahkan saja Bu di kolom harta itu berapa penambahan perolehan Harta. tanah dan bangunan tersebut. Nanti di kolom hutang juga sama, berapa total pinjaman dari KPR tersebut ya di tahun 2024. Itu silakan di dalam bentuk rupiah. Tapi kalau memang Ibu ingin lebih rinci ya, silakan gunakan form yang 1770S. Boleh, silakan diisi di sana kalau memang lebih rinci hartanya ya. Atau lebih dari satu, silakan dirinci di sana ya. Itu juga mungkin terkait dengan apa namanya? SPT benar, lengkap dan jelas dan juga harus wajar ya kawan pajak. Jadi memang kalau kita melaporkan penghasilan dari pemberi kerja, tidak ada penghasilan lain di luar itu dan memang kebetulan di bawah 60 juta, silakan laporkan di 1770 SS. Nah, kalau memang ingin lebih rinci, boleh gunakan 1770S untuk harta, nanti bisa dirinci Bu Nataliowati, nanti di sana tinggal dirinci
berapa tanah bangunan atau ada harta lain misalnya kas ataupun kendaraan dan lain-lain. Nah, silakan dirinci di sana. Kemudian di kolom utang silakan tambahkan KPR lagi seperti itu. Oke, sedikit tambahin bang. Ya. Jadi pada dasarnya kawan pajak jangan takut apakah saya salah formulir dan lain sebagainya bang. Jadi kalau secara sejarah nih bang, sejarah historinya adalah sebenarnya SPT tahunan untuk orang pribadi hanya 1770 tok gitu. Nah. Sejarah seperti itu. Nah, dimunculkan 1770S dan SS itu hanya untuk mengklasifikasikan supaya kawan pajak tidak bingung nih. Oh, saya memang di bawah 60 juta. Ya udah yang saya isi cukup ya penghasilan bruto, hartanya pun ya nominal saja, utang dan lain sebagainya. Karena kan seperti yang Bang Putra jelasin, benar lengkap jelas itu mencerminkan kondisi si wajib pajak. Oh, dengan bruto sekian hartanya ya sekian tuh cocok gitu, wajar. Misalkan dia punya harta MM-an. Terus ternyata penghasilan brutonya ya cuma 10 juta nih setahun misalkan bang ya, sisanya entah dari orang tua dan lain sebagainya. Nah itu perlu ditanya-tanyai apakah harta 1M itu warisan atau entah dari mana gitu. Makanya kawan pajak boleh untuk pindah nih ke jenis formulir yang lebih rinci. Ya. Oke, nah mungkin kepada Bu Nata Liowati sudah jelas ya Ibu ya yang disampaikan oleh Bang Putra dan Bang Robin. Nah selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Pak Putranto 94. Untuk pelayanan di KPP di bulan April setelah hari libur bukanya kapan? Apa sesuai dengan hari libur nasional dan cuti massal? Nah Boleh. untuk Pak Putranto saya jawab aja nih ya Bang ya. Boleh. Kita bukanya sesuai dengan kalender setelah cuti Lebaran nasional dan cuti bersama. Berarti bukannya di tanggal 8 April. April 2025. Terakhir besok bang ya. Iya, terakhir kita besok tanggal 27. Saya tanggal 28 itu tanggal merah ya Bang ya? Iya, Oke, betul. masuk lagi tanggal 8. Jadi tanggal 8 sudah bisa lapor untuk menggunakan relaksasi yang 11 April tadi ya Bang ya? Iya. Jadi mungkin yang belum lapor bisa memanfaatkan waktu itu. Tapi kalau lebih cepat lebih bagus harusnya. Kayak gitu ya. Tapi memang sebenarnya kan pajak itu kan hanya jam operasional di KPP, KPP. ya. Iya. Jadi sebenarnya untuk online ya, pelaporan secara online itu dibuka 24 jam. 24/7. Bahkan di hari libur juga Iya, kan bisa. pajak bisa mengakses DJP online seperti itu. Sebenarnya tidak dibatasi ya. Seperti itu kan pajak. Cuman hanya ketika ingin melaporkan di KPP ya itu tadi kita hanya patuh ke tanggal kalender. Seperti itu kan pajak. Oke. Oke, terima kasih Pak, terima kasih Bu Nata Liowati. Mungkin sekian aja dari kita untuk sesi tanya jawab ya, abang-abang ya. Mungkin kita langsung aja kita tutup acaranya ya Bang ya. Nah, ya Bang ya, sama-sama punya batas waktu, sama-sama harus dilakukan dengan niat yang baik nih. Betul. Dan kalau ditunda-tunda bisa bikin panik gitu ya Bang ya. Kalau puasa kita dapat pahala nih. Tapi kalau terlambat lapor SPT kita dapat denda gitu ya Bang ya. Nah, daripada laporan nanti mending lapornya sekarang gitu ya Bang ya. Oke. Izin saya ada pantun penutup nih. Boleh. Abang-abang Boleh, sama Mas. pajak. Beli takjil milihnya Mbak Puan. Cakep. Dimakan bersama keluarga tercinta. Artinya. Semoga ilmu yang kita bagikan bermanfaat dan membawa pahala. Terima Yeay. kasih kemudian. Tepuk tangan dulu. Oke. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Pajak Kuat Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yeay.